Audio Jungle. Kalau SMA ya udah naik kelas aja gitu. Sekarang kalau timmu pertama kali jadi MC itu acara apa dan rasanya kayak gimana sih awal-awalnya? Kalau aku pertama kali itu di Sweet Seventeen ya kan. Terus aku tuh kan basicnya cuman hahihi tuh. Cuman saya apa ya, guyonan tok lah. Jadi istilahnya aku tuh kebiasaan satu panggung itu punya aku, karena aku kan bikin konten YouTube kan biasanya nggak ada orang lain kan selain aku. Jadi aku ngerasa kayak yes cuman ngelempar jokes, dan aku sampai lupa kalau itu harus ada runtutan acaranya gitu. Dan aku apa ya, feel yang aku dapat waktu pertama kali MC itu apa ya, bingung, kagok, terus juga apa ya, bingung, kagok, terus juga belajar memahami partnerku juga orangnya seperti apa. Itu aku kaget sih, kayak oh aku harus belajar memahami juga partnerku siapa sebelum aku ngelakuin MC. Nggak sekedar apa kataku, tapi juga aku harus bisa ngepasin apa yang tak omongin tuh sama partnerku supaya bangun chit-chat itu tadi gitu. Itu sih, kaget, kagok gitu sih feel-nya. Kalau aku mungkin kebalikannya Timothy ya. Kalau aku itu memang tipenya emang suka jadi center of attention gitu. Jadi aku suka banget dilihat atau diperhatikan sama orang. Jadi ketika aku punya kesempatan untuk jadi MC, kan sudah jelas ya, MC itu kan kepanjangannya Master of Ceremony. Jadi kamu yang akan menguasai acara itu gitu. Dan aku jadi seneng, kayak, wih beneran deh, kayak aku yang ngekontrol jalannya acara ini kan ada di tangannya MC kan berarti. Feel-nya itu lebih ke excited kalau aku. Excited tapi at the same time itu ngerasa takut juga pasti, karena kayak kalau pertama kali ya pasti tetap takut salah lah, karena kan kita belum pernah ada pengalaman sama sekali untuk itu. Cuman ya beruntungnya kalau kita punya basic suka ngomong, itu jadi satu poin yang menambah, karena mau nggak mau kita tuh punya banyak kosakata gitu guys di otak. Jadi kayak anak yang mungkin lebih ke pendiam dan dia memang anak yang lebih suka baca itu biasanya nggak tahu ya. Tapi kalau ini aku pribadi ya, karena aku nggak terlalu suka baca, aku sukanya ngomong. Dan temenku ada yang dia suka baca, ketika disuruh ngomong dia agak gelagapan. Dan mungkin itu yang terjadi sih. Kalau ya bersyukurnya aku suka ngomong, jadi waktu itu lebih ke excited sih. Dan ada takut juga. Ya mungkin 80-20 lah perbandingannya. Apa sih kira-kira perbedaannya saat kita jadi MC yang ada kamera sama yang tidak ada kamera? Nge-MC secara langsung tuh emang apa ya, kontak sama orang-orang tuh nggak perlu lewat media yang runtut gitu loh guys. Kalau kalian noise-nya tuh jadi noise-nya tuh natural, kayak noise orang batuk, noise orang buka-buka buku, atau noise orang ngobrol sama kanan kiri tuh noise-nya real, dan kadang tuh kamu jadi ngerti, oh noise ini tuh gara-gara orang itu, atau oh noise A gara-gara itu. Cuman kalau kita pakai kayak media online seperti ini, kayak entah kamu live Instagram atau kamu MC di Zoom, susah untuk bikin chemistry sama orang yang kamu ajak ngomong, sama audiensnya, karena tadi itu kayak mereka pun juga punya pilihan untuk tidak memperhatikan kita gitu. Contoh kayak kita MC di Zoom gitu ya, orang punya pilihan untuk di sini kan ada tombol off cam ya. Mereka juga punya pilihan untuk mematikan kamera dan tidak memperhatikan kita sama sekali, itu bisa. Cuman kalau kita offline itu sama kayak yang disampaikan Timothy tadi, kita jadi ngerti gitu, dan kita bisa kayak kalau bahasa MC itu kita maksanya tuh jadi lebih enteng gitu, karena orang mau nggak mau ngelihat, karena bisa kontak mata kan. Kalau di Zoom kan ya kita lihatnya cuma satu, ke kamera atau ke layar. Jadi orang yang ngerasanya ya bisa jadi dia lihat aku, bisa jadi enggak, ya gitu. Sebenarnya nggak harus sampai sedalam pakai media online atau enggak. Sesimpel kita pakai masker sama enggak aja itu sudah sangat mempengaruhi sih.
Kayak kamu nge-MC di depan orang-orang yang pakai masker, pasti ya kikuk, karena kita nggak tahu mereka ngomong apa, jangan-jangan di belakang tuh mereka ngerasa nih kita gitu kan, kita kan nggak tahu ya. Tapi kalau mereka nggak pakai masker kan jadi kelihatan mereka ketawa tuh kelihatan, walaupun mata kalau ketawa tuh juga kelihatan, tapi kalau ketutup masker tuh jadi kayak kita ya ragu-ragu gitu, mereka tuh sebenarnya apa connect nggak sih sama apa yang kita bahas. Jadi tantangannya jauh lebih banyak menurutku, so-so sih. Jadi offline tuh tantangannya juga banyak. Kalau kamu sudah di depan panggung tapi orang-orang tetap nggak pay attention ke kamu, berarti kamu gagal. Itu apa ya, stigma yang dikasih orang-orang. Kalau kamu udah di panggung dan itu acaranya onsite, orang-orang nggak perhatiin kamu, berarti kamu MC-nya nggak seru, berarti kamu kurang berwibawa atau gimana. Tapi kalau di online juga itu susah gitu lah, kayak kamu masa orang tuh on cam tuh susah. Jadi menurutku ya ada kurang lebihnya masing-masing sih gitu, kalau aku boleh nambahin. Menjadi MC perlu nggak sih belajar ilmu komunikasi dulu? Kalau menurutku sih kayaknya nggak perlu sih sebenarnya ya, tapi ilmu komunikasi itu membantu kita untuk lebih memahami lagi. Maksudnya MC kan kita sudah apa ya istilahnya, istilah MC itu kita sudah lihat di mana-mana ya kan, kondangan, di TV atau di acara sunatan, bahkan kita tahu kalau yang di depan yang bawa acara pasti MC atau host gitu. Kita bisa belajar dari mereka ya kan, secara entah itu kita belajar dari gesturnya, cara ngomongnya, atau pakaiannya, itu ya kita bisa belajar otodidak. Tapi di ilmu komunikasi kita belajar apa ya, istilahnya kayak kita menambah lagi sih wawasan untuk gimana ya cara menjadi komunikator, bahasanya gitu ya kan MC kan yang ngomong, gimana kita bisa jadi komunikator yang lebih baik, atau komunikator yang baik itu seperti apa sih. Nah itu diperdalam di ilmu komunikasi. Sebenarnya orang yang ada sih orang yang pelatihan untuk menjadi host, pelatihan jadi public speaking, cuman itu mereka fokusnya beda gitu loh. Maksudnya ya memang dia fokusnya ke public speaking, fokusnya ke host aja gitu. Ya ilmunya ilmu praktis aja, tapi kita di ilmu komunikasi itu dilengkapi semua gitu loh, entah itu dari teori, dari secara praktisnya kita juga. Jadi menurutku ilmu komunikasi itu melengkapi melengkapi ilmu dalam Master of Ceremony itu tadi itu. MC sama moderator tuh bedanya kayak gimana? Intinya MC itu yang biasanya membuka dan menutup acara. Kalau moderator tuh at least dia harus riset dulu pembicaranya dia seperti apa, lahir di mana, sejarah pendidikannya apa, dan kita harus punya PPT dia dulu. Kita harus tahu materi yang dibawakan sama pembicara ini apa, supaya nanti in case ketika sesi tanya jawab atau sesi diskusi itu kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan. Jadi kalau MC ya menyiapkan pertanyaan diajukan kepada peserta. Kalau ini diajukan kepada narasumbernya atau fasilitatornya. Gitu sih. Praktek ya, secara praktisnya itu bisa dengan kalau aku sih mulainya karena konten ya, jadi aku mulai dengan ngomong di depan kamera. Nggak harus di depan kamera ya kan, di depan kaca juga boleh. Atau kalau kamu suka dengan radio announcer, kamu bisa dengan nyoba ngerekam suara. Nah, terus kamu dengerin lagi, oh, nadaku kok gini ya gitu. Nah, bisa tuh dilatih cara ngomongnya. Atau kan setelah kita tadi mengamati tuh kan, praktis tuh kan ya yang kita lakukan tuh. Yang kita lakukan bisa dengan mengamati, melihat internet, melihat MC terkenal yang sudah di TV, di YouTube. Terus mulai kita juga mengaplikasikan itu, kita lakukan gitu, kayak coba sebelum kamu biasanya sih sebelum jadi diri sendiri tuh apa sih ada role modelnya ya kan. Aku pingin jadi MC kayak Indra Herlambang misal. Wah, itu tuwek banget ya, Indra Herlambang. Kamu coba tuh pakai aksen cara ngomongnya dia gitu. Coba aku ngikutin nah. Oh, ternyata suaraku gak cocok deh kayak gini. Mungkin aku naikkan nadaku dikit, atau mungkin bahasaku terlalu kaku deh kalau kayak Indra Herlambang. Aku coba cari role model lain. Nah, itu secara praktis bisa lewat yaitu mengamati sama kita nyoba. Nyoba itu kan bisa banyak
hal kan, bisa lewat video, audio, atau lewat kaca kita ngelihat ekspresi kita sendiri gitu sih. Kalau aku mungkin ya, kalau berlanjut, kalau kita ada partner MC-nya, make sure latihan sih. Sejago-jagonya kita tetap harus namanya rehearse. Jadi kayak ya latihan lah, gladi bersih. Kalau memang nggak ada waktu untuk latihan, memang sudah pro, pasti tetap akan ada gladi bersih gitu. Itu penting banget untuk tahu tone suara, untuk tahu dia akan milih kalimat seperti apa supaya kita bisa mengimbangi, itu penting. Lalu tahu audiensnya kita siapa. Jadi menggali informasi ke panitianya. Walaupun panitianya nggak menyediakan banyak informasi, tanya aja gitu. Nanti kira-kira yang nonton atau yang datang anak umur berapa ya? Karena cara kita nge-MC di depan orang umur 17 sampai 25 tahun sama anak-anak umur 5 sampai 12 tahun itu pasti beda. Kita ngomong di depan anak-anak sama ngomong di anak-anak remaja itu pasti beda. Itu persiapannya juga beda, kosakata yang dipakai beda, jokes yang dipakai beda. Itu penting. Dan aku sih siapkan bukan teks ya, bukan skrip, tapi kalau aku tetap akan catat poin-poin yang akan aku sampaikan gitu. Itu tetap perlu gitu. Tapi nggak yang kayak aku teks satu paragraf gitu ya. Aku nggak pernah sih. Justru jujur kalau memang ada beberapa tipe orang yang memang harus MC itu memang ada yang baca skrip. Kayak beberapa kasus aku juga kenal beberapa orang yang memang kalau MC dia terbiasa untuk pakai skrip, karena kalau sekarang di online kan juga dimudahkan kan, kita zoom terus ada layar di sini kan juga gampang. Cuman kalau aku pribadi aku nggak bisa, kesusahan kalau pakai skrip tuh malah kesusahan. Tapi ada juga temanku yang cuma poin-poin itu juga kesusahan. Jadi senyamannya kita harus tahu comfort zone-nya kita di mana, dan jangan takut untuk keluar juga dari comfort zone itu. Kalau memang tujuannya untuk mengembangkan diri ya, gitu. Karena kalau kita terpatok sama skrip aja, takutnya in case kejadian kayak tadi diminta 5 menit, 5 menit itu terjadi, kita udah bingung harus ngomong apa. Basa-basi entek, kayak topiknya habis gitu. Dan sama betul kata Timothy tadi, latihan pelafalan sih. Sama intonasi itu aku walaupun kayak tadi pagi kan aku habis nge-MC, tapi aku nggak latihan jujur karena nggak sempet. Tapi 10 sampai 15 menit lah sebelum acara aku latihan untuk ngomong selamat pagi dan selamat datang, itu aku ulang berkali-kali supaya, karena kalau kita bangun tidur terus kita tiba-tiba suruh ngomong tuh pasti semula ngomong nggak jelas kan. Jadi tetap harus disuarai supaya keluar gitu sih kalau dari aku. Jadi sebelum MC sama sesudah MC sekarang ini itu skill public speaking-nya itu gimana sih rasanya? Peningkatannya itu gimana sih? Ya, ada perubahan nggak? Mungkin aku dulu yang ngomong belibet, suka ngomong ya gitulah. Apa ya, penyakitnya orang-orang kalau ngomong di depan tuh biasanya gini. Jadi aku itu nah itu aku belajar juga sih. Dan butuh waktu berapa tahun berarti ya, jadi aku pertama kali MC itu 4 tahun lah kayak ya 5 tahun 2022 ya. Nah, 5 tahun baru aku bisa ngomong itu nggak pakai tapi kalau memang aku nggak tahu aku diem atau ya kayak jadi ya nya tuh ada tapi kan pasti dikurangi lah, berkurang gitu kan. Jadi nah begitu bla 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 bla, nggak yang dulu tuh parah banget sih, kayak orang itu lebih tahu aku ketimbang aku ngomong, saking aku nya banyak banget gitu. Jadi aku belajar buat kalau ada jeda aku mending diem, karena supaya orang tuh tahu aku ngomong apa gitu. Karena kan ya itu penting banget sih di public speaking gitu, supaya pelafalan kita juga jelas, informasi yang mau kita sampaikan juga orang lebih paham gitu sih. Cuman bukan berarti orang yang itu dia nggak bisa public speaking, sebenarnya bisa, tapi kadang ketika dia mikir kosakatanya mau apa, dia lebih baik dia tuh apa ya, responnya tuh malah justru mengatakan gitu. Nah justru itu yang ketika aku MC beberapa kali aku belajar buat mengurangi itu. Jadi ketika aku lagi nyari kosakata aku lebih milih diem atau aku kasih gestur badan gitu, supaya terlihat aku lebih siap dan meyakinkan gitu, ketimbang aku kelihatan kayak nggak siap padahal siap gitu. Aku selalu yakin sih orang yang ngomong itu sebenarnya dia siap gitu, tapi dia lagi mikir kosakata aja. Nah mungkin nya bisa diganti dia pakai gestur atau diem atau apa gitu yang lain gitu selain dia pakai kata
gitu. Gitu sih. Itu yang aku merasa ada perubahan selama MC itu di situ. Audio Jungle.